Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Budi dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Aturan Profesi Guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru sekolah dasar. Langsung saja, guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Profesi sendiri merupakan jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian seseorang dan didapat melalui adanya proses pendidikan. Organisasi profesi guru berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan guru. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi. Menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Kemudian menurut James Dibony, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian menurut Chester E. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, dari ketiga pendapat tersebut, intinya sama, yaitu dalam belajar mengajar antara guru dan siswa memiliki tujuan yang sama dalam pendidikan. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Budi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Rini, yaitu wawasan ilmu yang harus dimiliki oleh guru SD. Yaitu ini menurut penjelasan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Itu ada 4 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi pentagonik, dan yang kedua itu kompetensi kepribadian, yang ketiga itu kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu dari kompetensi pentagonis, yaitu yang maksudnya adalah pemahaman, wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua itu pemahaman terhadap peserta didik. Nah, itu dari maksud dari kompetensi pentagonis. Dan selanjutnya itu pembangunan. Maksud saya itu pengembangan kurikulum atau silabus. Dan seterusnya itu perancangan pembelajaran. Itu perancangan pembelajaran ini yaitu kita buat dari sesuatu awal. Sebelum melakukan suatu pembelajaran, kita adalah melakukan perancangan. Terus selanjutnya itu pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan diagonis. Terus evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar ini kita bisa lihat dari hasil ulangan harian, UTS atau UAS, yaitu ujian nasional. Selanjutnya itu pengembangan peserta didik untuk mengantusiaskan berbagai kompetensi yang dimilikinya. Nah, dari beberapa yang saya sebutkan tadi itu dari kompetensi pentagonik. Nah, selanjutnya dari kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini itu ada beberapa bagian, yaitu sesuatu yang kita lakukan benar-benar mantap dan mengambil kepribadian yang dewasa, stabil, arif dan bijaksana, berwibawa, yaitu berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Mengevaluasi kinerja sendiri, yaitu mengembangkan diri secara berkelanjutan. Nah, itu dari kompetensi kepribadian. Dan yang selanjutnya itu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini ada beberapa bagian juga. Yang maksudnya itu komunikasi lisan dan tulisan. Nah, kita bisa berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Dan yang kedua itu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi
masih secara fungsional, yaitu secara berprofesional, yaitu semuanya berfungsi kita melakukan teknologi. Selanjutnya itu bergaul secara efektif. Nah, yaitu tidak melakukan hal yang tidak baik. Itu semua yang kita lakukan adalah hal yang efektif. Selanjutnya itu bergaul secara santun juga dengan masyarakat sekitar. Nah, kita bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar, kita bisa menyesuaikan harus sopan santun dengan masyarakat. Nah, selanjutnya itu dari kompetensi profesional. Ini beberapa dari kompetensi profesional itu, yaitu pertama konsepnya harus profesional, kemudian strukturnya juga harus profesional, kemudian metode keilmuannya teknologis, seni yang menanggungi dengan materi ajar. Nah, selanjutnya itu materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah itu kita bisa menyesuaikan, tidak bisa kita ada-adakan. Nah, selanjutnya hubungan konsep antar belajar terkait. Nah, ini adalah penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kompetensi secara profesional dalam konteks global dan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Ini adalah dari kompetensi profesional. Selanjutnya ini dari perilaku profesional guru, yaitu sikap dan perilaku guru yang profesional, supaya kedepannya itu murid bisa mencontohi sifat guru secara profesional, adalah mampu menjadi teladan bagi para peserta didik. Nah, inilah maksudnya dari guru harus profesional dan mampu mengembangkan kompetensi dalam dirinya dan mampu mengembangkan potensi para peserta didik. Sikap dan perilaku guru yang profesional mencakup 16 pilar dalam membangun. Maksudnya kompetensi para peserta didik, sikap dan perilaku guru secara profesional mencakup 16 pilar dalam membangun karakter. Nah, dari 16 membangun karakter ini Nah, yang maksud saya dari membangun ke 16 pilar dalam pembangunan karakter, yaitu pertama yakni kasih sayang, itu pertama. Yang kedua itu penghargaan, kedua itu pemberian ruang untuk mengembangkan diri, keempat itu kepercayaan, kelima kerjasama, keenam saling berbagi, ketujuh saling motivasi, 8 saling mendengarkan, 9 itu saling berinteraksi secara positif, 10 saling menanamkan nilai-nilai moral, 11 saling mengingatkan dengan ketulusan hati, 12 saling mengeluarkan antusiasme, 14 saling mengenali potensi diri, 15 itu saling mengajari dengan kerendahan hati, dan ke-16 saling menginspirasi, saling menghormati perbedaan. Nah, itu adalah dari ke-16 pilar dalam pembangunan karakter. Selanjutnya dari kode etik guru dalam bertindak. Nah, dari kode etik guru dalam bertindak ini aturan yang secara etika atau dilihat dari sisi moralitas mesti dilakukan agar tidak timbul pikiran negatif dan dari sebagian besar orang atau masyarakat, yaitu kode etik biasanya dibuat oleh organisasi perkumpulan atau paguyuban jenis atau satu profesi untuk menciptakan kondisivitas dan mencitrakan positif bagi profesi tersebut. Nah, yang tujuannya itu umumnya yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ini adalah dari maksud kode etik guru dalam bertindak. Dia itu tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, ini selanjutnya untuk menjadi guru profesional, yaitu guru harus mematuhi kode-kode atau rambu-rambu etik seseorang guru dalam
melaksanakan proses belajar mengajar, setidaknya guru harus melakukan hal-hal. Ada beberapa hal. Di sini di slide saya itu ada 11 hal-halnya, yaitu pertama itu membantu murid untuk menyadari kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Nah, tugas guru itu untuk membantu murid supaya murid itu tahu bahwa dia itu punya kelebihan dan kelemahan juga. Dan yang kedua itu mendorong siswa atau murid menumbuhkan kepercayaan terhadap diri sendiri. Nah, ini guru harus mendorong siswa supaya dia itu percaya diri dan tidak akan malu. Biasanya banyak sekali siswa-siswa itu sering malu. Dan yang ketiga itu membentuk pengungkapan pikiran dan perasaan siswa. Nah, kita membentuk pengungkapan pikiran perasaan siswa itu yaitu sesuai apa yang diungkapkan dalam pikirannya, supaya nantinya itu yang dia keluarkan itu bisa dapat dipahami orang dan bisa nyambung juga dengan apa yang kita tanyakan atau orang lain bisa tanyakan. Dan di dunia masyarakat pun dia bisa mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan baik. Nah, dan yang keempat ini menunjukkan sikap terbuka terhadap pendapat siswa dan orang lain. Nah, yaitu harus terbuka, tidak bisa diada-adakan. Itu adalah kita sebagai guru harus bisa melakukan atau memberikan kepada siswa supaya harus melakukan sikap terbuka. Nah, dan yang kelima ini adalah menunjukkan sikap luwes baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, dan yang keenam ini menerima siswa sebagaimana adanya dengan kelebihan dan kekurangan. Nah, dia itu harus bisa menerima dengan apa dan kelebihan dalam kekurangannya. Ketujuh ini menunjukkan sikap sensitif dan semantik terhadap perasaan dan kesulitan siswa. Dan ke-8 ini menunjukkan sikap ramah, penuh pengertian dan kesabaran baik kepada siswa maupun kepada orang lain. Nah, sikap inilah yang harus kita lakukan dari sejak sekarang. Tidak juga untuk siswa, kita sebagai guru pun juga bisa melakukan hal seperti ini. Dan yang sembilan ini menunjukkan kegairahan dalam mengajar. Kita sebagai guru itu harus bisa menunjukkan dan menggerakkan suatu pengajaran itu supaya suatu pelajar menjadi menarik, tertarik, supaya siswa itu tidak bosan. Ini adalah tujuan kita. Dan yang 10 itu memberikan kesan pada siswa bahwa ia menguasai apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Kita harus tuh memberikan kesan-kesan yang baik pada siswa supaya dia itu bisa menguasainya. Dan yang terakhir itu ya 11 itu menyamankan hubungan antar pribadi yang sehat dan sensasi. Itu semua hubungan yang kita telah lakukan, yang telah apa yang kita pelajari itu bisa tersampai dengan baik. Nah, inilah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf dan selamat. Terima kasih.